Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Modus operandi melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan persetubuhan sampai meninggal dunia. Jangan terlalu tergesa-gesa menetapkan, karena ini kan sudah 8 tahun tidak pernah diproses ya. Peggy Setiawan alias Peron membantah telah membunuh Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat, DPO yang telah buron 8 tahun tersebut bahkan mengklaim kalau tuduhan tersebut adalah fitnah. Melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Bahkan saat digelandang menuju gedung tahanan, Peggy terus melontarkan bantahannya dengan menyebut dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Sekali jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya rela mati, Pak. Setelah mendapat sorotan publik, akhirnya pada Minggu 26 Mei 2024, Polda Jawa Barat merilis kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan menghadirkan Peggy Setiawan, salah satu DPO sebagai tersangka dan juga otak dalam kasus pembunuhan keji yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 silam. Butuh 8 tahun hingga akhirnya polisi berhasil menangkap Peggy yang telah mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan dan pindah ke daerah Ketapang, Kabupaten Bandung pada 2016 lalu. Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menyebut salah satu kesulitan yang dihadapi polisi saat mengungkap kasus tersebut adalah para pelaku yang sudah ditangkap sebelumnya tidak mau mengungkap siapa pelaku atau otak dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Dalam rilis tersebut, kepolisian daerah Jawa Barat juga menghapus 2 DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dan menyebut jumlah pelaku hanya 9 orang, bukan 11. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Dari 9 pelaku pembunuhan Vina dan Eki, 8 diantaranya melakukan persetubuhan terhadap Vina. Selain telah merencanakan pembunuhan, polisi juga menyebut Peggy telah memperkosa dan menganiaya korban dengan menggunakan kayu, batu, dan senjata tajam hingga meninggal dunia. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Peggy dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara.
Mendengar anaknya terancam hukuman mati, Kartini, ibu Peggy Setiawan, tak kuasa menahan tangis. Kartini tak percaya putra sulungnya tersebut menjadi otak pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki pada tahun 2016 silam. Kartini yakin Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Saya nggak terima, karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Anak saya tidak salah apa-apa dalam kasus ini. Kenapa anak saya jadi tersangka? Sebelum penangkapan Peggy, Kartini menyebut kediamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sempat digeledah oleh anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat bersama anggota Polres Cirebon. Dalam penggeledahan tersebut, polisi membawa sejumlah dokumen milik Peggy mulai dari ijazah, 2 STNK motor, dus ponsel, dan fotokopi KTP milik Peggy. Lebih lanjut, Kartini menjelaskan penggeledahan tersebut berbeda pada saat penggeledahan di tahun 2016. Iya, 2016 kamar saya aja yang dibawa. Yang dibawa? Yang dibawa itu motor. Berapa? 2. Dah. Ya. Punya Peggy 1, punya adik saya 1. Sedangkan itu cuman omong aja. Peggy suruh bersaksi di kantor polisi waktu kejadian, Peggy nggak di tempat, gitu aja. Waktu 2016? Iya, cuman begitu aja. Oh, jadi saksi doang berarti ya? Ya, suruhnya datang. Kalau iya Peggy tidak ikut terlibat, gitu aja. Sementara itu meyakini kliennya tidak bersalah lantaran pada saat kejadian Peggy berada di Bandung. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menyebut pihaknya akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Ko Aceng. Salah seorang saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, AF, mengaku mengenali wajah Peggy. Meski tidak mengetahui namanya, AF menyebut ia melihat Peggy saat kejadian. Masalah DPO yang semalam baru ketangkep, itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung. Terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Sebelumnya Polda Jawa Barat merilis 3 orang DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016. Peggy alias Perong usia 22 tahun pada tahun 2016 atau 30 tahun pada tahun 2024. Andi usia 23 tahun pada tahun 2016 dan 31 tahun pada tahun 2024. Sementara Dani usia 20 tahun pada tahun 2016 dan 28 tahun pada tahun 2024. Polisi merilis ketiga DPO tersebut tanpa disertai sketsa wajah yang jelas. Penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ditanggapi positif pihak keluarga Vina. Keluarga Vina bersyukur dan mengapresiasi polisi yang akhirnya berhasil menangkap Peggy setelah 8 tahun buron. Namun pihak keluarga mempertanyakan hilangnya 2 DPO lainnya. Nama selain Egi itu kan ada nama-nama lain, Mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Tabir misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki semakin terang dengan munculnya Linda, sahabat Vina. Benarkah Linda terlibat dalam kasus pembunuhan sahabatnya tersebut? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.